untuk berbincang, kita kan mengupas peran media digital dalam promosi wisata. Bang Jamal, dalam membuat sebuah film, katakan seperti itu, apalagi tadi Pak Iskandar sempat menyebutkan ada beberapa film yang memang ini film yang komedi, begitu ya Pak ya? Yeah. Nah ini kental sekali dengan bahasa Aceh. Nah kemudian juga saya lihat bahwasanya ini dinikmati oleh orang luar Banda Aceh, orang luar Aceh maksudnya. Nah dengan bahasa Aceh yang sangat kental dengan logatnya tersebut, saya takutnya salah ngomong nih jadinya ya. Sebenarnya apakah yang dijual adalah memang beginilah orang Aceh yang sebenarnya, atau punya tujuan lain? Sebenarnya identitas itu kan penting ya dalam semua hal gitu, baik itu produk, bahkan dalam film pun kita teman-teman di Banda Aceh sendiri sebenarnya memang sedang mencari bentuk, malah kita pengen ada bentuk identitas sendiri. Artinya ketika orang mendengar suaranya saja, belum melihat gambarnya, oh ini lagi ada film Aceh, oh ini lagi diputar film Aceh gitu. Kita pengen kemudian orang terangsang, tidak hanya kemudian hanya melihat gambar, tapi dengan suara aja udah dapat karakter. Karena selama ini juga beberapa kawan-kawan itu kita sering sebenarnya jadi referensi itu film-film Iran. Film-film Iran itu memang semuanya ada ciri khas sendiri dan hampir sama malah fenomena-fenomena sosialnya antara Iran dengan yang dirasakan oleh orang-orang di Aceh gitu. Makanya kami kalau melihat film Iran pasti langsung tertebak, oh ini adegannya seperti ini, logat bicaranya seperti ini, suasana gambarnya seperti ini, pasti film Iran. Kita juga di Aceh sebenarnya pengennya seperti itu, karena beberapa daerah di luar Aceh, misalnya kayak Purbalingga yang terkenal dengan bahasa ngapaknya itu, mereka tidak malu dengan ngapaknya itu. Mereka malah percaya diri dengan ngapaknya itu, malah orang jadi penasaran kan, penasaran ini bahasa dari mana. Kayak saya sendiri terkejut ketika film-film komedi Aceh kita ditonton oleh orang Lombok, oleh orang di Papua, malah oleh orang di Ambon. Mereka tidak betul-betul paham apa yang kita katakan, tapi ya itu jadi hiburan tersendiri gitu buat orang-orang di sana itu. Baik itu lewat karakter-karakter yang ada dalam film maupun ya suasana-suasana yang digambarkan dalam film kan. Jadi kita sebenarnya malah ingin mencari itu, dan itu jadi poin lebih lah. Kemudian memang begitulah keseharian orang Aceh. Iya gitu. Ini menjadi daya tarik sendiri oleh masyarakat yang di luar Aceh yang menontonnya. Iya, ngapain harus susah-susah kita mengikuti orang lain gitu kan? Oke, nontonnya film Korea, tapi ya ketika berkarya kenapa masa kita harus seperti orang Korea kan, enggak. Artinya gitu. Baik, nah ini juga sebuah pencapaian luar biasa sekali untuk Aceh, bahwasanya seperti Haji Uma ini seorang aktor yang sangat terkenal di film-film komedi Aceh ya Pak Iskandar. Kemudian dia sudah main dengan aktor yang sudah sangat terkenal sekali, Reza. Nah ini juga menjadi mungkin ikon juga ya Pak ya untuk promosi pariwisata ya. Ayo ke Aceh gitu ya. Nah Bang Jamal, Bang Fajar, ini terakhir kita di segmen yang ini, harapan ataupun pesan Anda bagaimana dalam untuk mengoptimalkan peran media digital? Harapan paling besar adalah tetaplah berliterasi, tetaplah punya catatan. Jadi jangan ditahan yang namanya ide, tetaplah kreatif. Jadi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa agar Banda Aceh itu bisa menjadi kota rujukan, kota pariwisata, maka kami perlu fondasi. Fondasinya adalah pemerintah harus bersedia ngobrol langsung dengan para pelaku usaha, dengan akademisi, dengan para komunitas, dengan media. Nah, media juga mau memberikan namanya ruang gerak untuk kami para komunitas. Nah, komunitas juga memberikan hal yang sama, memberikan take and give-nya seperti bagaimana, dan terakhir adalah para akademisi juga bisa memberikan hal riset yang memang kita bisa lihat, karena film ini juga punya efeknya luar biasa. Efek luar biasa. Laskar Pelangi juga luar biasa, mereka bisa mengangkat kota Bangka Belitung yang awalnya itu sudah sudah dikerok habis-habisan yang namanya timahnya, sekarang menjadi meningkat dari pariwisata. Dan bahkan kalau zaman-zaman saya dulu, orang mungkin nggak kenal Indonesia, kenalnya itu Bali. Kenapa? Banyak sekali media, berita, informasi mengenai daerah Bali. Nah,
kenapa nggak dari sini kita bicara mengenai bagaimana membuat Aceh atau Banda Aceh menjadi second Bali-nya Indonesia. Wow, apalagi kita juga punya Pulau Sabang. Dan juga Kita punya Pulau Sabang, banyak, kita pulau banyak, jadi second Bali-nya itu ke sini. Ke sini karena tempat kita sangat strategis. ya. Di atas kita itu dengan berbagai macam tempat, katakanlah dari India, dari Eropa, dari yang namanya haji pun lewat dari situ. Sebelah kanan kita dengan Malaysia, kita punya tempat yang benar-benar untuk jadi transit sebenarnya ini. Baik. Kita nggak usah khawatir bahwa Aceh paling ujung, paling jauh dari Indonesia. Ya kita punya potensi alam yang luar biasa ya. Di sini luar biasa sekali. Betul-betul. Dan bahkan nggak kalau kita cari seluruh dunia nggak selengkap daerah di Aceh Pak ya. Ada wisatanya, ada gunung berapi, ada ekosistem, ada masyarakat yang tadi dibilang oleh Bang Jamal bahwa punya khas sendiri, punya cara berbicara sendiri, punya khas yang memang orang lain nggak punya. Nah, bahkan tadi ya benar kata Bang Jamal, identitas itu penting karena memang suatu daerah yang memang bagus, daerah yang itu besar, kalau memang dia punya kekuatan identitas. Nah, jadi tetap dipegang dalam kekhasannya sendiri. Jadi paling simpel bahwa bagaimana cara membuat second Bali-nya itu di sini. Benar sekali. Walaupun mau di ujung ya. Di ujung. Sumatera. Nah, karena kalau sudah bagus, mau jauh, mau dekat tuh sama itu nanti. Gitu Mbak. Oke, baik, dan juga di Aceh sendiri ini pelancongnya kebanyakan juga dari luar negeri seperti Luar Malaysia negeri, ya Pak Malaysia. ya. Ya benar sekali, dan mereka satu-satunya tempat wisata yang ingin dituju, ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian juga bisa mereka ke wisata Bari di Pulau Sabang. Betul. Ini pusat kulinernya juga sangat luar biasa sekali dengan banyak ragam menu. Yang ini rempah-rempah, tapi saya jadi ngiler jadi. Kalau saya udah ngomongin soal mie Aceh nih, ini nggak ada habisnya. Banyak sekali yang bisa kita eksplor dari makanan-makanan yang ada di Aceh. Bang Jamal, sebenarnya saya masih banyak ingin saya tanyakan, ya, tapi juga waktunya sudah sangat mepet sekali. Ada yang ingin Anda sampaikan untuk kemajuan promosi pariwisata di Aceh terkait dengan media digital? Ya, yang pertama kita sebenarnya sangat senang sekali, apalagi akhir-akhir ini semangat sinergitas itu sangat dirasakan oleh teman-teman komunitas dari pemerintah. Jadi karena seperti Bang Fajar katakan tadi, ini memang adalah fondasi-fondasi yang harus diperkuat semuanya. Jadi ketika sinergi akhir-akhir ini sangat kuat, kami sangat yakin sebenarnya apapun yang jadi capaian bersama itu akan sangat mudah untuk dicapai, apalagi bicara tentang promosi wisata gitu, dan sinergitas antara teman-teman pelaku film, baik juga teman-teman pelaku ekonomi kreatif lainnya akan sangat mudah terkoneksi. Kalau Pak Iskandar bilang tadi teman-teman mungkin punya banyak relasi, tapi teman-teman tidak paham regulasi, ini juga capek juga akhirnya. Jadi akhirnya saling tolak-tolak gitu. Tapi ketika sudah ada sinergitas di mana relasi yang dimiliki teman-teman komunitas pelaku praktisi ini, kemudian mereka paham bagaimana regulasi ini sebenarnya tidak seribet yang dibayangkan gitu. Ini pasti akan sangat mudah. Kayak Pak Iskandar bilang, kita sangat terbantu selama ini ketika ada teman-teman yang datang ke Aceh ingin syuting, itu tidak ribet. Dan Aceh sangat menerima itu, dan semuanya malah difasilitasi, dan itu sangat terbantu. Dan saya rasa semua produser-produser pembuat film, nggak cuma di Aceh, di luar Aceh, di nasional bahkan internasional, hal-hal seperti itu yang sebenarnya ingin mereka cari gitu. Ketika mereka datang, mereka bisa syuting di situ dengan mudah, mereka bisa eksplor lokasi itu dengan mudah, dan semua subsektor di daerah itu mendukung dengan kegiatan syuting itu kayak gitu. Jadi saya pikir ini harus tetap dijaga semangat sinergitas ini. Dan kemudian buat teman-teman di pelaku filmnya sendiri pun, media digital seperti yang saya katakan tadi banyak tantangan, tapi itu juga peluang yang tidak boleh kita tolak gitu. Artinya mungkin memang kita belum punya bioskop di Banda Aceh gitu sebagai media tayang, tapi banyak sekali media digital yang hari ini juga jadi tempat untuk kita bisa diapresiasi juga oleh penonton gitu, baik itu YouTube maupun sekarang sudah banyak video on demand seperti Netflix, Viu dan segala macam itu yang
sebentar lagi itu sudah tidak mengenal batas juga. Kalau dulu rasanya nggak mungkin kita di Aceh ini buat film bisa bersaing dengan orang-orang di Jakarta, apalagi Hollywood gitu kan. Tapi platform video on demand hari ini itu di media digital sudah memotong batas itu. Jadi siapapun punya konten bisa tayang di situ gitu. Jadi saya pikir ini adalah peluang-peluang yang nggak perlu lagi dirasa aduh minder, nggak mungkin kita, ini bisa terbuka bagi siapapun. Okay. Itu. Nah ini anak muda jadi berbondong-bondong lah ya untuk membuat sebuah konten menarik, menarik mungkin untuk mempromosikan Banda Aceh sendiri. Betul. Untuk membakar semangat anak-anak muda yang sekarang giat mencari idenya juga. Mereka juga ingin tahu bocoran dong untuk Bang Jamal. Ini selama bikin film dokumenter, ini sudah berapa sih tabungan yang sudah Anda kumpulkan dari satu film saja? Ini biar anak-anak muda tahu nih, oh ternyata banyak nih ya pendapatannya ya. Mana tuh ya? Ya alhamdulillah cukup buat berasap dapur lah ya. Artinya teman-teman, karena di zaman era teknologi digital hari ini, peluang kemampuan teman-teman semuanya di bidang audio visual, baik itu film, video dan segala macam, itu tidak akan rugi. Artinya tidak akan membawa kerugian. Artinya kawan-kawan walaupun itu mungkin hanya berawal dari hobi, tapi ketika itu di-convert jadi sebuah pekerjaan yang kemudian menghasilkan, itu sangat mungkin. Dan ke depan itulah yang akan terbuka peluangnya gitu. Jadi tidak aku hanya sekedar hobi ini akan mungkin bisa mencukupi ekonomi. Ke depan rasa-rasanya itu sudah tidak berlaku lagi anggapan kayak gitu, karena memang ini adalah corong yang lagi dibuka hari ini gitu. Dan harus disyukuri berapapun honor yang didapat. Berapapun, intinya saya tidak bisa sebut itu. Artinya hasil tidak akan mengkhianati ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha, kembali usaha tidak mengkhianati hasil. Pak Iskandar, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada anak muda Pak di luar sana? Ini sudah ada 2 contoh nih. Ya tentunya ya dari pihak pemerintah ya selalu ingin berkolaborasi ya dengan kawan-kawan yang memang punya kreativitas dan inovasi, apakah di bidang perfilman maupun digital. Kita akan memberikan semacam kesempatan ya yang sama, dan pemerintah terus mendorong berbagai hal agar kawan-kawan daripada komunitas milenial ini bisa lebih berperan ya dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Banda Aceh. Tentu sinergisitas antara pemerintah, kemudian dengan komunitas, dengan pihak akademisi, pengusaha dan lain sebagainya, ini ada sesuatu yang harus diperkuat ya. Tanpa ada mereka tentunya ya ini tidak akan berkembang pariwisata di tempat kita, tapi dengan dorongan semua komunitas, semua stakeholder, semua elemen masyarakat ya kita harapkan ini akan berkembang ya pariwisata di tempat kita. Ini juga promosi ini memegang peran yang sangat penting. Kita tahu satu produk yang karena promosi. Juga ada orang-orang di luar daerah juga tahu Banda Aceh ini karena ada establish ya kita katakan ya. Ada promosi. Tanpa promosi orang tidak akan datang dan tidak akan tahu bahwa Banda Aceh ada tempat-tempat destinasi wisata yang indah. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Ini nanti next ke depan Bang Fajar dan juga Bang Jamal apakah akan merekrut Pak Iskandar menjadi salah satu aktor untuk promosi pasti ada ya, insya Allah itu pasti karena sejauh perkenalan selama ini memang banyak bakat acting kayaknya bakat seni maksudnya yang muncul, karena rasanya kalau tidak Pak Iskandar tidak punya rasa seni susah connect kayak kita Pak ya. Tapi by the way terima kasih banyak, kita sudah di penghujung program, di penghujung acara juga. Terima kasih untuk Bang Jamal, sukses terus di komunitas hasil dokumentasinya, dan nanti saya akan mengundang di talkshow saya ya Bang ya, di Aceh Gino. Insyaallah. Aceh Gino, baik, dan terima kasih juga untuk Bang Fajar, salam untuk teman-teman di Dilonya sendiri, dan sukses untuk Pak Iskandar. Kita akan bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Mudah-mudahan saya juga bisa berkembang dan juga bisa bekerja di bawah Anda. Baik ya pemirsa, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda, di mana kita terus menggenjot pariwisata untuk Kota Banda Aceh, untuk kemajuan juga. Oleh karena itu jagalah kebersihan Kota Banda Aceh, jangan buang sampah sembarangan ya, ini jelas sekali. Dan kita ciptakan suasana nyaman, asri dan hangat dengan segala perbedaan juga keragaman suku, bahasa dan juga agama. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Dan kita ciptakan suasana nyaman, asri, dan hangat dengan segala perbedaan juga keragaman suku, bahasa, dan juga agama. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.